Hari ini kita dapat catering sebanyak 250 packs. Jadi hari ini kita di order cumi mayones, dori asam manis, udang saus mentega, sapi lada hitam, capcay, dan ayam saus Bangkok. Total omset 17 juta rupiah. Daging sapi itu selalu menjadi inceran ya bagi para tamu undangan. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Hari ini hari yang luar biasa. Gua dengan tim dapat catering yang besar banget. Hari ini kita dapat catering sebanyak 250 packs catering prasmanan untuk suatu perusahaan yang cukup besar. Kita dipesan hanya si protein-proteinnya aja ya. Jadi hari ini kita di order cumi mayones, dori asam manis, udang saus mentega, sapi lada hitam, capcay, dan ayam saus Bangkok. Masing-masing 250 packs ya, bukan 250 porsi dengan total omset 17 juta rupiah. Tapi total omset ini kalau teman-teman yang biasa main catering atau punya catering bahkan pasti bakal kaget banget sama harganya karena murah sekali ya. 250 packs, 6 jenis protein atau 6 jenis daging hanya 17 juta ya. Ini semua karena yang punya perusahaan atau yang mesen catering gua kenal. Jadi gua memberikan harga terbaik ya. Ini kalkulasi catering gua yang sudah murah meriah ini aja sebenarnya harga asli kita jual di 21 juta sekian. Tapi karena gua mau memberikan harga terbaik lah, makanya gua kasih harga di paling bottom banget. Bukan gak ada untungnya, masih ada untungnya, tapi untungnya tipis banget. Dan karena catering hari ini jumlahnya sangat banyak dan pengerjaannya cukup rumit, jadi hari ini kita kerjain dibagi menjadi 2 dapur ya. Bagian goreng-goreng kita kerjain di central kitchen, goreng ayam, goreng dori, goreng cumi ya. Dan untuk finishing touch atau proses pemasakan semuanya kita selesaiin di dapur resto teman-teman. Oke, paling gitu aja. Teman-teman bisa lihat semua bahan-bahan udah di prepare. Kita prepare dari 1 hari sebelum karena sekali lagi cateringnya bukan kecil, catering gede dan semua menu-menunya juga sangat premium ya. Langsung aja kita mulai konten hari ini. Let's go.
Oke teman-teman, kita bakal lanjut ya. Jadi untuk menu catering kita 250 porsi ini, 3 menu kita pakai protein yang digoreng tepung seperti ayam, cumi, sama ikan ya. Ikannya asam manis, cuminya mayones, ayamnya saus Bangkok. Nah untuk penggorengan di sana itu juga untuk mengantisipasi nanti tepung-tepungannya bakal benyek, jadi sausnya bakal kita pisah ya. Karena lokasi lumayan jauh, targetnya kita berangkat dari resto jam 2, di sana set up, nanti jam 4 baru mulai makan ya. Jadi strateginya teman-teman adalah sausnya dipisah biar hasil dari protein dengan saus itu nantinya nggak mengecewakan ya. Gue bakal mulai dari masak saus asam manis dulu. Kita tumis bawang putih. Nah udah cukup wangi, masuk bombay ya. Bombay masuk, mix vegetable juga masuk. Oke, nggak usah dimasak sampai lembek ya, karena kan kita bakal bikin saus. Nanti panasnya juga bakal ada sampai di titik didih. Jadi ini kita udah boleh masukin basic saus asam manisnya ya. Basic saus asam manis masuk. Kita kasih air sedikit, sedikit aja. Di obat gantengnya jangan lupa. Jangan dilihat banyak ya teman-teman ya. Ini untuk 250 porsi loh ya. Sedikit penggunaan ya. Terus gula ya. Oke, gua rasa cukup. Minyak wijen. Ya, minyak wijen kita kasih banyak sekalian nggak apa-apa. Karena kita mau benar-benar aromanya keluar banget ya. Oke. Nah, oke. Sausnya udah mulai panas. Sebelum sampai benar-benar dia mendidih sausnya, kita udah boleh masukin pengental. Ya, biar pada saat nanti sampai di titik didih, saus kita udah benar-benar kental dan konsistensinya seperti yang kita mau ya. Oke teman-teman, ini udah kita masukin pengental ya. Setelah pengental masuk, ini tinggal kita masak aja sampai saus kita benar-benar jadi kental ya. Jadi kita mengharuskan si maizena ini ngeset dulu. Oke teman-teman, gua rasa udah cukup kental sausnya. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang saatnya kita cobain. Oke. Oke lah ya. Asam manis segernya udah dapet semuanya, tandanya si saus asam manis kita ini udah siap buat kita sajikan. Dan sekarang kita lanjut ke resep saus berikutnya. Let's go. Sekarang kita bikin saus Bangkok untuk siraman ayam saus Bangkok ya pastinya. Minyak udah kita masukin, bikinnya mudah banget untuk ngebedain tekstur antara satu menu dengan menu yang lain. Jadi ingredient untuk topping-toppingnya semuanya gue pakai potongan yang beda-beda ya. Untuk ayam saus Bangkok ini bombaynya kita manual chop kecil-kecil atau biasa disebut dikenal dengan finely chop. Terus juga ada bawang putih, terus kita pakai daun bawang, sama ada basic saus Bangkok ya, yang udah dibikin sama anak-anak. Bawang putih duluan. Oke, udah cukup wangi, masuk bombay. Nah, ini kita tumis sampai betul-betul wangi ya. Nah, setelah kita rasa bawang putih, bombay udah wangi, kita masukin dulu. Ini ada basic saus Bangkoknya ya. Oke. Masuk banget.
Nah, dengan begini teksturnya teman-teman semuanya bisa lihat ya, antara saus asam manis dengan saus Bangkok kita ya. Totally difference ya untuk tekstur dan hasil jadi dari saus kita ya. Oke, cantik banget. Ya, tinggal kita adjustment sedikit dengan mecin ya, obat guanseng dengan sedikit gula ya. Nah, di sini gua nggak melakukan adjustment pada liquidnya atau nambahin air gitulah ya, bahasa gampangnya. Kenapa seperti itu? Karena basic saus Bangkok di resto sebenarnya komposisinya sudah ready to use atau siap dipakai atau ready to eat, siap dimakan ya teman-teman semuanya. Jadi pada dasarnya sebenarnya cuma perlu dihangatin tuh udah jadi. Cuma memang untuk bikin dia lebih berkelas lagi, kita tambahin beberapa kondimen ya. Ya, terakhir finishing touch-nya ada di minyak wijen. Oke, minyak wijen udah masuk. Kita masukin yang bener-bener banyak biar wangi dan sedap ya. Ya. Finishing touch-nya kita pakai daun bawang. Oke, ya. Pada dasarnya saus Bangkok kita begini aja udah jadi. Ini tinggal diangetin sampai dia ada di titik didih lah. Pokoknya udah agak berbuih, kita rasa saus Bangkoknya kita udah reheat, udah cukup ya. Nggak perlu dicobain karena ini udah ada standar recipe yang gue milikin di resto atau kuliner F&B yang gue punya. Jadi ini gue jamin rasanya udah pasti enak ya. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal lanjut buat masak. Gua bakal masak udang saus mentega dan sapi lada hitam 250 porsi. Mantap. Oke, teman-teman semuanya, kita udah bikin saus Bangkok, kita udah bikin juga saus asam manis ya untuk siraman protein yang bakal kita pakai untuk catering hari ini. Terus sekarang gua bakal masak udang saus mentega, mandor biar ngerjain capcaynya 250 porsi ya, karena capcay butuh waktu yang lumayan lama untuk dapetin hasil yang sempurna. Jadi biar cepet bisa dicicil dua-duanya. Sekarang langsung aja kita mulai. Bawang udah masuk, kita masukin margarin ya. Oke, jangan sampai margarinnya pecah. Nah, ini kita ada onion yang kita chop ya, manual chop, dan chopnya juga kita finely chop ya. Oke, ini bawang putih bombay bakal kita tumis dulu dalam waktu yang cukup lama sampai dia benar-benar wangi dan caramelize, teman-teman. Yang pastinya teman-teman bisa lihat di sini, ini ada udangnya. Udangnya juga udah kita prepare dari semalam ya teman-teman. Jadi ini udangnya udah dimarinasi, udah dibumbuin. Tinggal masuk ke dalam proses masak aja. Setelah dibumbuin harus dibelah dulu ya tengahnya ya teman-teman ya. Dibelah tengahnya dan ini langsung digoreng dengan suhu minyak yang benar-benar panas banget ya. Makanya udangnya nanti bisa mekar pada saat digoreng. Nah, kalau teman-teman suhu api atau minyaknya nggak benar-benar smoke temperatur, pada saat kita goreng udangnya dia nggak bakal kebelah atau nggak bakal mekar ya. Oke, ini kita tumis-tumis dulu, nanti baru kita lanjut ya, karena ini prosesnya juga masih cukup lama dan cukup panjang. Nah teman-teman, bombay kita udah mulai caramelize, terus juga yang penting aromanya udah keluar ya, kita udah boleh masukin udang terlebih dahulu. Nah ini kita aduk dulu biar si udangnya tercoating dengan margarin yang udah kita tumis dengan bawang-bawangan ya. Oke, cukup ya. Pada dasarnya kan udangnya udah matang, jadi memang tidak perlu kita masak terlalu lama lagi teman-teman. Kita udah boleh masukin basic saus menteganya ya.
Kelebihan ini kayak Dima. Oke, gua rasa cukup ya. Jadi udangnya kita pakai kalau nggak salah 13 kilo. Basic saus menteganya cuma 3 kilo ya. Tapi ini saus basic ya teman-teman. Jadi rasanya benar pekat sekali. Kita adjustment dengan sedikit gula. Obat ganteng. Hai, mantap. Sedikit air. Oke. Oke, pada dasarnya udangnya seperti ini udah jadi. Cuma proses masak masih cukup lama. Kita mau manasin sausnya, manasin udangnya sampai benar-benar si saus mentega yang kita buat ini ngeresap ke dalam udang. Yang pastinya rasanya juga jadi lebih sempurna ya. Nanti kita bakal cobain. Tapi nunggu sausnya udah agak panas dulu. Nah teman-teman semuanya bisa lihat ya, udang saus mentega kita udah cantik banget, warnanya cakep, udangnya teksturnya juga cakep ya. Teman-teman bisa lihat secara detail ya, ini benar-benar proper banget udang kita. Terus juga kita pakai udang ukuran besar ya, ukuran 140 ya. Mari kita coba bareng-bareng, mudah-mudahan cocok ya. Oke, good. Nice ya, udah nggak ada yang perlu gua adjustment lagi. Menurut gua ini rasa dari udang saus menteganya udah perfect banget, udah sempurna banget. Nggak perlu ada yang di-adjust, nggak perlu nambahin atau ngurangin apapun. Rasa udangnya, rasa saus menteganya semuanya udah ngeblend jadi satu ya. Oke teman-teman, begini aja udang saus mentega kita udah beres. Capcay juga masih dalam proses masak ya, karena capcay memang butuh waktu yang lama, terutama di bagian sayuran yang kerasnya. Kita ketemu lagi di daging sapi, saus lada hitam, dan juga yang menjadi menu terakhir kita pada catering 250 porsi hari ini. Let's go. Kita bakal lanjut ke menu terakhir kita. Ini sapinya kita pakai US brisket slice ya. Beefnya kalau nggak salah Australian. Harganya cukup mahal. Kenapa gue pakainya brisket? Karena kalau brisket itu kadar fatnya lebih rendah dari short fat ya. Dagingnya juga udah kita olah. Jadi dia kalau di slice kan panjang-panjang teman-teman ya. Habis itu kita belah menjadi 2 atau 3 bagian. Setelah itu langsung dieksekusi sama anak-anak di dapur. Cuman di saute aja, terus dikasih sedikit seasoning. Kecap ikan, minyak wijen ya. Untuk preparationnya gue serahin ke anak-anak karena mereka juga biasa ngerjain. Jadi sudah jadi saute beef seperti ini. Tinggal kita lanjut ke proses pengolahannya menjadi sapi lada hitam ya. Untuk kondimennya ada bombay, daun bawang, paprika ya, dan ini ada saus lada hitamnya. Oke, ini juga udah dibuat sama anak-anak ya. Ini basic dari saus lada hitam kita, jadi kurang lebih sama cara pembuatannya seperti yang udang saus mentega tadi, tinggal kita campur aja dan jadi ya. Karena rasa dari saus lada hitam kita udah kenceng, ditambah lagi sapi kita juga udah melalui proses marinasi ya. Jadi langsung aja yuk teman-teman, kita sikat. Oke ya, sedikit minyak, bawang putih, bawang bombay ya, bawang putih. Nggak usah terlalu matang ya teman-teman ya, biar bombaynya masih cantik warnanya. Yang kedua juga kita masih pingin dapetin tekstur kriuk-kriuk. Jadi ini kondisinya setengah matang juga nggak apa-apa. Karena target kita semua makanan ready jam 1:30 ya. Kita masih perlu packaging, masih perlu jalan, masih perlu setup ya. Jadi proses ini lama banget. Kita target estimasi 1:30 udah harus jadi. Di sana makan aja baru mulai mungkin jam 4 atau 4:30 ya. Oke, bombay udah masuk. Kita masukin sapinya dulu. Iya.
Sapi udah masuk, langsung masuk saus lada hitamnya. Kalau berdasarkan perhitungan resep gue sih harusnya ini masuk semua udah cukup ya. Nah, bismillah aja dah. Ya, capcaynya udah jadi. Capcay bakso ya. Kita pakai bakso ikan dan bakso sapi ya, campur ya. Oke, langsung kita masukin pengental. Mantap. Dasarnya semua bumbu udah masuk ya. Ini juga belum gue cobain ya, sambil nunggu proses matang. Bombay udah masuk. Kita boleh sempurnakan dengan memasukkan paprika sama daun bawangnya. Oke, good. Mantap. Ya, obat gantengnya masuk ya. Oke, minyak wijen. Ya, kita tambahkan lagi pengentalnya ya. Oke, basically ini udah selesai sapi lada hitam kita, teman-teman. Tinggal melanjutkan proses masak, pematangan, pencampuran ya, ngebikin saus lada hitam kita bercampur sempurna dengan si daging sapinya. Nah, semua menu catering ini kan sudah berdasarkan perhitungan gua ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di antara semua menu yang gue masak, kayaknya sapi ini paling banyak ya. Satu panci ini ukuran, ini kalau nggak salah gue pakai kuali ukuran 70 full ya daging sapinya. Kalau nggak salah gue pakai sapinya ini 17 kilo ya. Gue juga lupa, tapi pada dasarnya memang perhitungan si daging sapi gue lebihin. Kenapa? Karena biasa kalau kita makan di catering, prasmanan, undangan orang ya, daging sapi itu selalu menjadi inceran ya bagi para tamu undangan. Makanya untuk tidak mengecewakan yang punya acara atau yang punya hajat, si daging sapi ini gue lebihkan sampai benar-benar sangat lebih ya. Oke, gua rasa cukup. Gua mau cobain daging sapi lada hitam. Pastinya harus ada daging sapinya, harus ada saus lada hitamnya. Let's go. Menurut gua udah sangat sempurna daging sapi saus lada hitam kita. Ini tinggal kita tungguin sampai benar-benar jadi panas saja. Dan ini udah beres. Gue mau angkat dulu. Nanti kita ketemu lagi di Central Kitchen. Karena kita berangkat dari Central Kitchen sambil ngecek ulang bahan-bahan dan barang-barang yang bakal kita bawa untuk prasmanan nanti. Oke, teman-teman semuanya, udah selesai catering kita hari ini. Jam 2 kurang 15, pas banget time managementnya ya. Ini ada cumi. Terus ini saus tartarnya atau saus mayonya, kita pakai sweet mayo yang di fusion dengan saus tartar. Jadi dalamnya tuh ada picklesnya, ada bombay, ada lain sebagainya lah ya. Terus ini ada saus Bangkok, saus asam manis. Ini ada ikan dorinya, ada ikan dori, ada ayam. Terus di mobil juga udah masuk barang-barang ya. Ini barang-barang kita, prasmanan, sterno dan lain sebagainya. Dalam kontainer itu ada daging sapi, ada udang, sama ada capcay ya. Semuanya kita masukin ke dalam plastiknya plastik food grade ya teman-teman ya, plastik putih bening yang ukuran gede, 60x100 emang khusus untuk makanan. Terus sisanya kita masukin serving dish dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, begitu aja catering kita 250 porsi hari ini ke salah satu kantor yang sangat bonafit ya di Jakarta dan sekitarnya. Buat teman-teman semuanya, thank you so much yang buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan,
Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Saya selalu, Tuhan memberkati. Jangan lupa mampir ke Hoca Dimsum. Bye.